Alhamdulillah pagi ini kita semua berjumpa bersama untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Insya Allah Allah memberikan berkah pada kita semua. Sebelum kita memulai pengajian kita sama-sama bacakan Ummul Kitab agar kiranya apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, pertanyaan dibimbing oleh Allah dan jawaban juga dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pengajian kita sehingga kita bisa sami'na wa ata'na. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, hari ini alhamdulillah kita tidak lama lagi adalah hari ibadah kurban. Idul Adha adalah ibadah kurban. Kita akan membahas hari ini filosofi ibadah kurban. Ibadah kurban ini filosofinya adalah suatu ujian keimanan yang sangat mendalam. Ujian keimanan yang sangat mendalam. Yang kedua, filosofi dari ibadah kurban ini adalah menghilangkan sifat kebinatangan kita. Karena kita ini punya dua sifat, sifat kebinatangan dan sifat malaikat. Yang ketiga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang keempat adalah sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Yang kelima adalah sifat sosial kita. Sifat sosial kita. Nah, materi hari ini bisa juga kita bawa untuk khutbah pada saat Idul Adha. Idul Adha kita usahakan berkhutbah tanpa teks, mengkonsep saja sehingga jemaah pada saat kita khutbah benar-benar mengerti apa yang kita sampaikan insyaallah. Pertama-tama adalah filosofinya adalah ujian keimanan. Jadi ujian keimanan ya, Allah memberikan ujian tahunan. Jadi ini ibaratnya dari SMP mau naik SMA terjadinya di Idul Adha. Di Idul Adha. Kalau hari ke hari ini kita tetap diuji, tapi ujian puncak kita adalah di Idul Adha. Kita merupakan orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Idul Adha ini mempunyai 3 dimensi kehidupan. Dimensi pertama adalah hubungan spiritual. Kita punya hubungan spiritual, kita punya hubungan khusus kepada Allah. Dimensi kedua adalah hubungan emosional. Di mana hubungan emosional itu hubungan kepada orang yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita mendengarkan langsung, tidak pernah satu kampung, tidak pernah satu keluarga, tidak pernah juga satu negara, tapi kita meyakininya. Itu adalah hubungan emosional. Siapa di antaranya untuk Idul Adha ini? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita punya hubungan. Yang kedua adalah sifat sosial kita. Nah, di sini Allah memberikan puncak sosial kita, memberikan makan kepada orang-orang yang sengsara. Jadi ada 3 hubungan ini. Nah, tadi kita akan membahas bahwasanya filosofinya adalah ujian keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat 29 ayat 2 dan 3 itu, ya. Apakah kamu mengaku beriman sebelum aku uji? Jadi semakin orang itu beriman, semakin tinggi ujian dari Allah. Semakin tinggi ujian dari Allah. Nah, di sini Idul Adha ini kisah ujiannya siapa? Kisah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwasanya Allah itu ada, Tuhan itu ada, dan meyakini bahwasanya hubungan spiritualnya dengan Allah itu ada. Maka kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji selama hidupnya, semasa hidupnya dengan istrinya Siti Sarah. Nabi Ibrahim belum mempunyai anak.
Maka pada saat Nabi Ibrahim belum mempunyai anak, Nabi Ibrahim tidak neko-neko akan beristri lagi, akan menceraikan istrinya, akan mencari anak angkat. Nabi Ibrahim tidak memberikan suatu keputusan. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menghadap Tuhannya. Nabi Ibrahim menghadap Tuhannya. Maaf, kita biasanya kalau ada keperluan, misalkan Ustadz Habib ada keperluan 10 juta dalam waktu 3 hari ini, uang lagi nggak ada. Biasanya kita manusia mindsetnya nemuin si A, nemuin si B, jual si A, jual B, atau menggadaikan A, menggadaikan B. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak demikian. Begitu dia membutuhkan sesuatu, Nabi Ibrahim menemui Tuhannya. Coba kita buka suratnya 37 ayatnya 99. Suratnya 37 ayatnya 99. Ya, waqalu ini Quran surat As-Saffat surat 37 ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Yang artinya, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Masya Allah, luar biasa. Waqalu ini Allah jelaskan, dan dia Ibrahim berkata pada saat dia diuji tidak memiliki anak, sesungguhnya aku harus menghadap Tuhanku. Mudah-mudahan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu Nabi Ibrahim menghadap Tuhannya. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Dijelaskan di 100-nya. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Itu Nabi Ibrahim. Dia meminta seorang anak yang soleh. Masya Allah, luar biasa. Dan juga Nabi Ibrahim dikabulkan doanya oleh Allah. Dikabulkan doanya oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim? Allah menggerakkan kepada Siti Sarah. Siti Sarah mengatakan, wahai Ibrahim, jika engkau ingin menikah lagi, silakan kau menikah, karena aku belum bisa mengandung anakmu. Tapi dengan syarat saya yang mencarikan istri kamu. Masya Allah, luar biasa. Nah, dicarikanlah oleh Siti Sarah istrinya, yaitu Siti Hajar. Di mana Siti Hajar ini adalah pembantu di rumah itu juga. Singkat kata, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar menikah. Setelah menikah, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Coba dibaca Bib terus lagi 101-nya, artinya saja. Ya, sampai 104. 101 artinya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. 102, maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Terus 103, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan
kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Terus? Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Sesudah dapat anak, tadi sebelum dilahirnya Ismail, ini terjadi bentroknya antara Siti Sarah dan Siti Hajar. Karena begitu Siti Hajar mengandung, Siti Sarah cemburu. Lalu Allah mempunyai perintah kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, pindahkan, ungsikan Siti Hajar ke Lembah Baka. Lembah Baka itu adalah di Mekah sekarang, ada Ka'bah sekarang. Dulu kan lembah Baka yang tandus. Lantas Nabi Ibrahim melaksanakan tugas itu, perintah dari Allah, membawa istrinya Siti Hajar ke Lembah Baka. Dengan perjalanan jauh, bekal secukupnya. Siti Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, kita hendak kemana? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Wahai Ibrahim, kita hendak kemana? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Nah, sesampainya di Lembah Baka, Lembah Baka, Nabi Ibrahim stop memberikan suatu pembicaraan kepada Siti Hajar bahwasanya engkau tinggal di sini. Lantas Nabi Ibrahim memutar balik ontanya. Siti Hajar berkata, Ibrahim, kenapa kau lakukan ini, meninggalkan aku sendiri di lembah yang tandus ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan aku di lembah yang tandus ini sendirian? Nabi Ibrahim tidak menjawab, tetap berjalan memutar ontanya. Lantas ketiga kali Siti Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim dengan suara yang lantang, wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah dari Allah. Baik, kalau itu perintah dari Allah, aku akan terima tinggal di lembah yang tandus ini. Ya, bayangkan Siti Hajar tinggal di lembah yang tandus itu, ditinggalkan suaminya dengan air minum yang secukupnya, dengan makanan yang secukupnya, sementara lembah ini yang sangat tandus sekali. Singkat kata bahwasanya Siti Hajar akan melahirkan Ismail. Pada saat dia mau melahirkan, sesudah melahirkan, Siti Hajar membutuhkan air minum dan membutuhkan air untuk memandikan bayinya. Maka Siti Hajar melihat di Safa, seolah-olah ada air yang mancur di sana. Siti Hajar menuju Safa. Setelah sampai di Safa, di Bukit Safa, ternyata air itu tidak ada. Terlihatnya adalah di Bukit Marwah. Siti Hajar berangkat ke Bukit Marwah. Selama 7 kali mutar balik bahwa Safa Marwah, ternyata itu hanya Fata Morgana saja. Kelihatannya ada tapi tidak ada. Siti Hajar menarik napasnya. Begitu melihat di sebelah anaknya Ibrahim, Ismail, ada mata air yang datang. Datanglah Siti Hajar tadi menemui Ibrahim, Ismail. Begitu dilihat ada air mancur, maka Siti Hajar mengatakan, kumpul. Dalam bahasa Arab itu zam-zam. Maka terjadi mata air itu mata air zam-zam. Nah, setelah bahwasanya sakit membesarkan anaknya, setelah tadi sesungguhnya setelah anak itu cukup umurnya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Apa mimpinya? Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dijawab oleh Nabi Ismail, wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, lakukan. Kalau itu perintah Allah, lakukan. Mudah-mudahan kau mendapatkan aku orang yang sabar.
Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Maka terjadilah keluarga ini berdiskusi akan menyembelih, memotong Ibrahim Ismail. Hari pertama digoda oleh setan. Siapa yang digoda? Yang digoda yaitu Siti Hajar. Setan membisikkan kepada Siti Hajar, Hajar, sesungguhnya Ibrahim itu salah. Kau melahirkan sendiri, membesarkan sendiri, setelah besar anak itu mau disembelih. Hari pertama tergoda Siti Hajar, dibatalkan. Hari kedua digodanya adalah Ismail, juga dibatalkan. Hari ketiga digodanya Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya setan itu dilempari oleh Nabi Ibrahim. Maka terjadi kisah lempar jumroh hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Sebenarnya haji ini adalah peristiwa, semua yang terjadi adalah kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lempar jumroh, wukuf, sa'i, itu semua adalah kisah-kisah hubungan emosional kita kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah hari ketiga, bahwasanya setan sudah dilempar Nabi Ibrahim, bismillahirrahmanirrahim, ya, Nabi Ibrahim sudah mensiap-siap menyembelih anaknya. Nah, pada saat di sini saya praktekin, sini maju, kakinya jangan begitu. Udah di pelipis sini, ya, mau disembelih, maka ada suara. Apa suaranya? Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi. Pada saat wahai Ibrahim, Nabi Ibrahim terpelengak, tapi akan menyembelih anak ini. Maka anak ini ditarik, diganti dengan kibas yang sangat besar. Diganti dengan, kami panggil Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan Allah katakan, kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, dari mana Allah mendapatkan sembelian ini? Apa dari pasar? Atau ngambil di ternak tetangganya? Dari mana dapatnya? Yaitu dari kurbannya Qabil dan Habil. Ya, Habil ya. Di mana kurban itu, kurban Habil diterima, ya. Kurban Habil itu ada di surga. Maka kurban Habil yang diterima itu disembelihkan hari itu pada saat terjadi peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Jadi ini banyak sekali kaitannya. Ya, ini kaitannya dengan Nabi Adam dan juga kaitan dengan Nabi Ibrahim. Masya Allah, luar biasa. Nabi Ibrahim orang yang mencari Tuhan. Nah, maka Allah katakan, dan kami abadikan untuk kamu Ibrahim kepada orang-orang yang akan datang. Maka terjadi di mana nama Nabi Ibrahim diabadikan, di sholat kita itu cuma ada dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka terjadi di tahiyat akhir itu ada Nabi Ibrahim. Di tahiyat akhir itu ada Nabi Ibrahim. Kita sholat 5 waktu, berarti 5 kali kita sebutkan Nabi Ibrahim. Kita sholat sunahnya berapa kali? Itu bisa mencapai 40 kali kita menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dengan Nabi Muhammad kita cuma berselawat, ya. Tapi Nabi Ibrahim ada di tahiyat akhir kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ini adalah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap ujian yang Allah berikan, Allah memberikan hadiah yang sangat besar. Setiap Allah membujikan ujian, semakin besar ujiannya itu, semakin besar juga hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin besar hadiah dari Allah, ujian yang diberikan oleh Allah pada Nabi Ibrahim yaitu menyembelih anaknya,
maka kita diberikan oleh Allah ujian untuk menyembelih hewan kurban. Nah, bagi orang-orang yang ingin naik kelas, ingin naik tingkatannya, maka Allah katakan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Dan Allah katakan bahwasanya ujian keimanan, orang yang beriman sebenarnya itu orang-orang yang berani menginfakkan, menjihadkan hartanya di jalan Allah. Coba kita buka suratnya 49 ayatnya 15. Ayatnya 15. Boleh dibaca, Jid? Quran surat 49 ayat 15 Ya. yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Masya Allah, luar biasa. Innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasul. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang mukmin sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya termasuk Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya. Di mana harta ya adalah kita berkurban, memberikan hewan kurban. Jiwa kita yaitu dengan kita beribadah pada Allah. Nah, itulah sebenarnya orang beriman sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di hari kurban ini kita merupakan suatu ujian yang sangat puncak. Ujian yang sangat puncak. Rugi kalau kita tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban. Karena di hari kurban ini satu-satunya kegiatan yang paling disukai oleh Allah yaitu menyembelih hewan kurban. Kalau di Idul Fitri kita bersilaturahim ya. Tapi di Idul Adha, sesudah kita sholat Idul Adha, potonglah hewan kurban. Tidak ada kegiatan lain, yaitu memotong hewan kurban. Ini adalah filosofi seperti keimanan. Filosofi kedua adalah memotong sifat kebinatangan kita. Karena manusia itu kalau dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak patuh terhadap ayat-ayat Allah, Allah katakan dia itu lebih hina daripada binatang ternak. Kita buka suratnya 7 ayat 179. Suratnya 7 ayat 179. Walakot cernar. Quran surat 7 ayat 179 yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Masya Allah. Sungguh kami penuhi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Jin dan manusia seperti apa? Mereka punya mata, mereka punya hati, mereka punya telinga yang tidak pernah peduli dengan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak pernah memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tidak mau memandang kekuasaan Allah. Maka Allah katakan orang seperti ini akan kami hinakan, lebih hina daripada binatang ternak. Lebih hina daripada binatang ternak. Seperti apa dia lebih hina? Klasifikasi hewan binatang ternak. Sekarang kambing berharga, domba berharga, sapi berharga, onta berharga. Siapa yang lebih hina daripada binatang ternak? Yaitu binatang lainnya. Apa di Al-Quran ada? Ada 4 binatang yang dihinakan Allah. Pertama, menjadi kera,
menjadi monyet yang hina. Yang kedua menjadi babi, yang ketiga menjadi anjing, ya, yang keempat adalah keldai. Yang keempat adalah keldai. Coba kita buka bahwasanya makhluk yang dihinakan oleh Allah, ya, sekelas yang dihinakan oleh Allah, surat 5 ayat 60. Suratnya 5 ayatnya 60. Surat 5 ayat 60 yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah, orang yang dihinakan lebih hina daripada binatang ternak, dihinakan seperti kera dan dihinakan seperti babi. Coba lihat kehidupan babi seperti apa, kehidupan kera seperti apa, dan dihinakan seperti anjing di surat 7 175, di mana anjing itu dia hanya mengabdi dengan tuannya. Siapapun yang memberinya dia mengabdi. Dia tidak peduli dengan Allah, tapi dia peduli kepada yang memberinya. Dan dihinakan seperti apa? Ada hewan yang hina lagi, seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Jadi orang yang tidak pernah mengaji, maka pembicaraannya banyak pembicaraan yang tidak baik, pembicaraan yang kotor, pembicaraan yang tidak sempurna. Maka dijelaskan ada 4 di Al-Quran itu yang dihinakan: babi, keldai, anjing, dan monyet. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dihinakan oleh Allah seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita memotong hewan kurban. Karena sifat manusia itu ada 2 sifat. Satu sifat binatang, yang kedua sifat malaikat. Sifat malaikat yaitu turut dan patuh. Turut dan patuh. Masya Allah, luar biasa. Terus yang ketiga, filosofi ketiga daripada pemotongan hewan kurban di Idul Adha ini adalah bentuk ketaatan kita pada Allah. Bentuk ketaatan kita pada Allah. Coba kita buka surat 22 ayatnya 34. 34 ya. 22 34. 22 34. Quran surat 22 surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih hewan kurban. Jadi kita itu disyariatkan menyembelih hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi hewan kurban ini ada aturannya, berbeda dengan sedekah biasa. Aturannya kambing, domba, sapi atau kerbau atau onta tidak boleh rusak, tidak boleh rusak. Dan juga ada aturannya yang jantan, umurnya juga ditentukan. Nah, dengan ketentuan-ketentuan seperti ini, dengan aturan-aturan seperti ini, Allah juga mempersiapkan balasannya. Balasannya apa? Berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikan kepadamu Muhammad kepada orang-orang yang tunduk terhadap perintahku ini. Sampaikan kabar gembira. Allah tantang, sampaikan kabar gembira. Apa maksud ayat ini? Bahwasanya setiap kamu kurban tahun ini
langsung Allah balas tahun ini juga. Coba lihat, orang yang berkurban tahun ini, balasnya tahun ini pasti dapat apa. Yang tidak kurban tidak akan mendapatkan balasan yang sempurna seperti ini. Yang kurban sapi tahun ini pasti dapat apa. Kemarin saya wawancara sama juga jemaah kita, dia termasuk orang kaya. Alhamdulillah Ustadz, selama saya pengajian berturut-turut kami kurban sapi. Selama ini kambing ala kadarnya kami. Tapi kami usahakan setiap tahun itu benar Ustadz dapatnya. Balasannya luar biasa. Luar biasa Ustadz. Yang tidak disangka-sangka. Masya Allah luar biasa. Nah, balasan hewan kurban ini, ya Allah katakan, sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh ini. Jadi berbeda balasannya. Maka di hadis itu menjelaskan balasannya, pahalanya seperti bulu hewan itu. Bayangkan. Ini berbeda dengan impak biasa. Kalau impak biasa, ini tadi kita berimpak ya, kota impak. Itu ada aturannya. Masalul lazina yunfikuna amwaluhum fisabilillah. Orang yang mengimpakkan hartanya Allah berupa 1 biji menjadi 7 tangkai. Ini proses. Dari biji ada 7 tangkai. Otomatis dia akan berdaun dulu, bergodong dulu. Sudah bertangkai, berdaun, bergodong, dia akan berbunga. Setelah berbunga baru berputik, sesudah berputik baru berbuah. Berbuah juga nunggu masak dulu. Kalau dilihat dari perumpamaan itu di Al-Baqarah 261. Tapi kalau kurban ini sama seperti kita mesan dari Shopee. Ini Ustadz Hairil biasanya mesan Shopee nih. Kalau mesan dari Shopee ya, mesan apa? Misalkan mesan baju, langsung transfer katanya. Transfer. Nah, berarti kita juga transfer nyembelih kurban. Sesudah kita transfer, coba lihat di data kita. Barang sudah dipaket. Ya, ini biasanya orang-orang muda pesan Shopee ya. Sering ya. Barang sudah dipaket. Ya. Besok pagi keterangannya barang dikirim. Lusa keterangannya barang sudah di kota Anda. Tinggal nunggu kulir. Lusanya lagi dapat telepon dari kulir, Pak, alamatnya benar di sini. Karena sudah ditransfer. Sudah ditransfer. Nah, maka dari itu ibadah kurban ini begitu kita bismillahirrahmanirrahim langsung disiapkan oleh Allah balasannya. Langsung disiapkan. Kira-kira rugi tidak kita tidak berkurban? Rugi sekali kita tidak berkurban. Kalau kita punya uang 1,5 juta, 2 juta, bongkar celengan kita, bongkar tabungan kita. Jika perlu apa yang perlu kita jual, kita jualkan untuk ibadah kurban ini. Jangan tunggu, ini kesempatan yang paling luar biasa. Dan buktinya, ada ibu pemulung yang berapa tahun yang lalu dia kurban kambing 2, apa yang terjadi? Diumrohkan umroh plus, dihajikan haji plus, diberi rumah, diberi usaha. Luar biasa cara Allah. Luar biasa cara Allah. Dan juga buktikan kepada Bapak Ibu sekalian yang kurban setiap tahun, kurbannya meningkat-meningkat, buktikan hasilnya. Buktikan hasilnya. Jangan sampai kita kambing terus. Ya kalau kita tidak ada, kambing 2. Ya, kambing 2. Kita sapi, kalau bisa sapi tahun ini 20 juta, yang tahun ini, yang belakang 20 juta, yang tahun ini yang 25 juta. Tingkatkan kurban kita, maka Allah akan tingkatkan balasan buat kita. Tapi kalau kita tahun belakang sapi 20 juta, ini 20 juta juga, tetap dibalas oleh Allah, tapi kita tidak merasakan yang super tadi. Tidak merasakan yang super tadi. Coba kita lihat, kalau orang berkurbannya tahun belakang apa, pasti dia mendapatkan. Tadi jemaah kita bilang, Ustadz tahun belakang saya kurban sapi sudah 3 tahun mendadak ini, saya merasakan sekali kami bisa beli BMW Ustadz. Ya, kami bisa membuatkan rumah saudara kami bisa mengganti mobil ini, kami bisa ini, luar biasa Ustadz ya, luar biasa, benar sekali katanya. Jadi grafiknya itu luar biasa Ustadz, grafiknya luar biasa, benar sekali ayat ini.
bahwasanya Allah balas tahun itu juga. Nah, kira-kira kalau orang sudah paham ayat ini, rugi tidak berkurban? Rugi tidak berkurban. Rugi sekali tidak berkurban. Dan juga kita untuk mengangkat harkat derajat keluarga kita yang dalam keadaan kesusahan, suruh mereka berkurban. Jika perlu tambahin uangnya. Dia punya uang berapa? Saya tambahin. Kamu kurbanlah. Punya uang berapa? Saya tambahin. Kamu kurban. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Cara kita mendongkrak juga keluarga kita bisa dengan kurban ini, insya Allah. Karena Allah punya janji. Nah, bahwa sendiri bukti ketaatan kita pada Allah, dan Allah punya janji kalau kamu taat seperti ini. Yang keempat adalah filosofinya adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah. Kita buka surat 22 ayatnya 36. Kita melangkah saat. Ya. Ayat 36 37. 36 37. Surat 22 tadi. Catatilah ayatnya 36 37. Surat 22 surat Al-Hajj ayat 36 yang artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelinya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan onta-onta itu kami jadikan untukmu bagian syiar agama Allah. Jadi kambing, sapi, coba lihat sekarang berharga. Oh, ibadah kurban sekarang sapi berharga. Oh, ibadah kurban kambing berharga. Syiar agama Allah. Dan Allah katakan pada saat kamu memotong hewan kurban, sebutlah nama Allah dan makanlah sebagiannya. Dan Allah katakan, bagikanlah dagingnya itu kepada orang yang merasa cukup. Siapa orang merasa cukup? Orang yang kaya tapi tidak berkurban. Misalkan Ustadz Habib, dia kaya tapi tidak berkurban, kasih. Dia kaya, kurban kambing 1. Sedangkan yang ini tidak begitu kaya, kaya lah Ustadz Habib, dia kurban sapi, kasih daging sapi. Ini daging sapi. Ustadz, kurban apa? Alhamdulillah kambing bujangan, berapa? 2 juta. Ini nggak begitu kaya, kurban sapi, kasih dia daging sapi, kasih kakinya, kasih ekornya, jika perlu kasih kepalanya, biar dia tahu bahwasanya kalah kamu sama dia, agar dia sadar. Ini orang yang merasa cukup. Orang nggak merasa cukup itu nggak perlu bawa Allah, ya. Dan berikan kepada orang yang meminta-minta. Nah, nanti pada saat kita memotong hewan kurban, biasanya ada kupon, ada yang tidak kasih kupon. Biasanya datang orang meminta-minta, ini udah hukum. Coba nanti ini kita di Al-Furqan, kita kurban di sini, kunci pagar. Nanti akan datang yang meminta, walaupun dikunci pagar. Nanti dia menyelonggol lewat tembok, pakai kursi, Pak bagi kami. Karena ini udah hukum, otomatis hukum Allah itu otomatis. Kita kasih semut, kasih gula, semut akan datang. Kita kasih kotoran, kecoa akan datang. Kita berkurban, orang yang meminta akan datang. Jangan sekali-kali orang yang meminta ini ditolak. Biasanya maaf panitia ya, panitia, maaf Bapak Ibu sekalian, yang tidak punya kupon pulanglah karena kamu tidak dapat.
Jangan begitu. Karena siapkan jatah orang meminta-minta. Ustadz, dia itu maknya minta, anaknya minta. Terserah nak maknya, nak bapaknya, yang penting dia meminta. Berikan. Berikan saja. Anaknya minta, bapaknya minta, berikan saja, karena dia adalah orang yang meminta-minta. Jangan sampai ditolak. Demikianlah, tundukkanlah onta-onta itu agar kamu bersyukur. Jadi dari kalimat ini menjelaskan bahwasanya hewan kurban itu menjadi syiar, dan silakan kamu makan, dan membaginya nanti pada saat kamu sudah bagikan, nanti akan datang yang meminta. Bahkan nanti malam hari ada yang ngetok rumah, Pak minta daging kurban, ambil yang di kulkas. Jika perlu yang kita masak, kasihkan dengan dia, karena udah hukum. Semakin banyak orang meminta, semakin cepat balasan dari Allah. Tapi kalau kita banyak menolak orang minta-minta, kita melanggar ayat ini. Kita melanggar ayat ini. Kan banyak terjadi, panitia korban membuat hal demikian. Seharusnya siapkan untuk orang meminta-minta. Daging hewan kurban itu, darahnya dan dagingnya, kulitnya tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai pada Allah. Maka zaman dulu kita itu mendengar informasi bahwasanya daging hewan kurban itu, kambing, sapi itu untuk kendaraan kita ke surga, untuk menyeberangkan kita dari neraka ke surga. Itu pembicaraan orang-orang dulu. Mereka belum mengerti ayat ini, tapi mereka itu membuat suatu perumpamaan saja. Mereka itu benar, tapi perumpamaan. Allah katakan daging dan darahnya tidak akan menyampai kepada Allah. Yang menyampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Jadi yang menyampai adalah ketakwaan kamu. Demikianlah kami tundukkan untukmu agar kamu mengagungkan nama Allah. Ya. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan ini. 2 kali Allah sampaikan. Allah tantang, sampaikan kabar gembira, sampaikan kabar gembira. Apa maksudnya? Akan segera kubalas, akan segera kubalas. Masya Allah, luar biasa. Ini Allah yang mengatakan. Maka dari itu setiap orang yang berkurban tahun ini juga mendapat balasan dari Allah. Ini luar biasa. Nah, kita bahas dulu ini bahwasanya ada orang mengatakan kita nanti akan punya kendaraan, yaitu kambing dan sapi. Sebenarnya kendaraan kita itu adalah ketakwaan kita. Nah, ada juga yang berbicara bahwasanya kita semua nanti masuk neraka. Setelah masuk neraka, baru masuk surga. Di Al-Quran tidak menjelaskan demikian. Coba kita buka suratnya 19 ayat 71-72. Quran surat 19 surat Maryam ayat 71-72 yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, Allah jelaskan, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menuju neraka, mendatangi neraka, tapi tidak masuk neraka. Datang ke neraka, karena cara datangnya nanti akan kita jelaskan juga. Cara kita datang ke neraka dijelaskan juga di surah Az-Zumar nanti. Saya akan menjelaskan di surah Az-Zumar. Nanti sesampai ke neraka, dia melihat kiri kanan, oh ini neraka ya. Ini neraka. Ya, ini neraka. Dia menyeberang. Di bawah ini neraka. Oh, ini neraka. Dia seperti ada pesawat isinya, di kakinya itu kayak terbang. Ya, inilah kendaraannya, ketakwaannya. Dia hanya melewati neraka itu. Dia melihat neraka itu, melihat keadaannya, melihat orang masuk neraka itu, dan kelihatan orang-orangnya. Semuanya mendatangi neraka itu.
Dan Allah katakan di surat 72-nya, kemudian akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim itu dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maksud neraka enggak? Biasanya orang membaca di 71 diartikan dengan lain bahwasanya nanti masuk neraka. Padahal ini kalimatnya mendatangi neraka. Pertanyaannya, Ustadz, kita kan di atas neraka nih, api menjala-jala. Apakah kita tidak panas? Apakah baju kita tidak akan kena api? Tidak. Kita lihat di surah Az-Zumar, surat 39 ayatnya 61. Suratnya 39 ayatnya 61. Surat 39 ayat 61 yang artinya, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Nah, Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Seperti apa menangnya orang bertakwa? Dia menyelesaikan akhir permainan ini secara husnul khotimah. Itu orang bertakwa itu menyelesaikan permainan ini dengan husnul khotimah. Bukan dia mengejar harta, tapi dia mengejar kematian secara husnul khotimah. Karena orang bertakwa itu hidup bukanlah untuk hidup, tapi hidup itu untuk sang hidup. Tujuan hidup bukan kematian, tapi kematian adalah untuk hidup. Dia mempersiapkan kematian, kematiannya untuk hidup kembali. Masya Allah, luar biasa. Nah, di sini orang-orang bahwasanya orang-orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah, tidak akan disentuh. Disentuh pun tidak. Tapi ada orang yang mengatakan akan masuk neraka dulu ini. Kita pada bingung ya. Kita pada bingung. Padahal dalilnya orang-orang yang bertakwa itu kan di surah At-Talaq mengatakan kami ampuni segala dosa-dosanya. Pertanyaannya, Ustadz dulu pernah saya berdosa, saya pernah berbohong, saya pernah mencuri, saya pernah berzina, saya pernah mabuk-mabukan. Di surah At-Talaq aja jelas. Orang bertakwa tuh ku ampuni semua dosa-dosanya. Ku maafkan semua dosa. Masya Allah, luar biasa. Di surat 565 juga kami hapus segala dosa-dosanya. Kami hapus segala dosanya. Orang bertakwa itu begitu dia meninggal, rekeningnya ditutup oleh Allah. Rekening kesalahannya ditutup, diblok, enter. Yang ada kebaikan semua. Yang timbul semua kebaikan. Pernah juga ditantang orang, dipertanyakan, Ustadz segala kebaikan dibalas oleh Allah. Sudah dibalas di dunia. Yang sisanya langsung Allah blok, enter. Enter semua. Sama seperti ini. Misalkan Ustadz Habib ada bond di yayasan 10 juta. Yang masih hidup tercatat. Begitu meninggal, coret kata Pak Haji. Coret. Semua bondnya dianggap lunas. Asuransinya anggap lunas. Coba lihat. Di bank itu kita punya utang. Punya kredit di bank. Begitu kita meninggal, masih ditagih enggak? Lunas. Kita kredit rumah. Begitu kita meninggal, misalkan rumah atas nama saya meninggal, ditagih enggak? Lunas. Dianggap lunas. Dunia aja begitu, apalagi Allah. Dan Allah punya janji berapa kali orang bertakwa itu kami hapuskan semua dosa-dosanya. Kalau kita lihat dari kredit saja, ini dianggap lunas, apalagi sama Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kembali orang bertakwa, ketakwaan adalah kendaraan kita. Nanti bahwasanya saya menjelaskan di surat Maryam tadi ya, Maryam, bahwasanya orang-orang bertakwa itu diselamatkan oleh Allah. Bagaimana cara kita menuju surga dan menuju neraka nanti? Ya, ada dua. Orang-orang yang bertakwa, barisan bertakwa, semua menuju neraka.
Orang-orang yang kafir menuju neraka juga dengan barisan tersendiri. Orang kafir itu digiring dia, hayu, hayu digiring. Tapi orang yang bertakwa diantar, kalimatnya diantar, kan berbeda digiring dan diantar. Ya, kita baca di Az-Zumar 71. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 71 yang artinya, orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau ke neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepada kamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Ya, yang 72-nya, 73-nya, orang ini 73. 73-nya, 73 langsungnya. 73, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau ke surga dan pintu-pintunya surga telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Masya Allah. Nah, ini perbedaan orang kafir dan orang bertakwa. Orang kafir ini digiring, tapi orang bertakwa diantar. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila sampai ke pintu neraka, maka malaikat penjaga neraka bilang, stop dulu, betapa banyaknya kamu ini. Apa pembicaraannya? Apakah belum ada rasul-rasul Allah di kalangan kamu? Siapa rasul Allah? Yang meneruskan kegiatan Nabi kita, kegiatan Rasul kita, yang berdakwah, yang menyampaikan Al-Quran. Apakah belum ada yang datang pada kamu? Dia menjawab, sudah datang. Ada pengajian Al-Furqan, tapi kami sebelah rumah di sini dengar, kami tidak mau datang Ustaz, kami tidak mau datang Kat, tapi ada ketentuan dari Allah seperti ini. Ini tidak tantang oleh Allah. Kita sudah bilang ada pengajian, itu sudah menyampaikan. Kalau dia sudah mendengar kita mengajak, kita sudah habis kewajiban kita. Apa kata malaikat? Masuklah kamu dalam neraka, kekal di dalamnya. Berapa kali jelaskan neraka itu kekal. Di Al-Baqarah 280 neraka itu kekal. Banyak sekali ayat menjelaskan di neraka itu kekal. Tapi ada yang ngomong di neraka itu tidak kekal. Maka terjadi, seharusnya ada proses, ini ada proses suatu pertimbangan daripada masyarakat. Kalau kita masih banyak dosa seperti apa, ada proses-prosesnya. Tapi kalau sudah masuk neraka, ini kekal. Fiha khalidun, fiha khalidun. Dan orang-orang yang bertakwa di 73-nya diantar ke surga secara berombongan juga, sehingga apabila mereka sampai ke surga, malaikat itu membukakan pintu. Silakan kau masuk, mau pintu yang mana? Silakan kau masuk pintu yang mana? Ini atas kemenangan yang kau lakukan selama engkau di dunia, karena kau mengakhiri permainan di dunia secara husnul khotimah. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Ini kan berbeda. Ada yang giring, ada yang diantar. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwanya sapi jadi kendaraan, kambing jadi kendaraan, itu cuma kiasan. Yang menjadi kendaraan kita ke surga adalah ketakwaan kita pada Allah. Salah satu jalannya ketakwaan, kita ibadah kurban, memotong hewan kurban pada saat Idul Adha ini. Rugi yang tidak melakukan. Rugi. Ustadz boleh ngutang? Enggak boleh, enggak apa-apa, ngutang dulu. Insya Allah
Allah akan balas. Allah akan balas. Nah, ini bentuk ketakwaan tadi. Yang kelima, filosofi kelima adalah sifat sosial kita. Sifat sosial kita. Kita buka di surah Al-Hajj, surat 22 lagi ayatnya 28. Surat 22 ayatnya 28. Surat 22 ayat 28 yang artinya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Jadi bahwasanya ibadah kurban berapa hari? 3 ya? 3 hari ya? 4 hari. Oh iya, hari tasik. Ya, jadi ditentukan harinya. Bagaimana kalau kita memotong lewat harinya? Ya, nggak bisa. Harinya ditentukan. Hebatnya ibadah kurban ini, binatangnya ditentukan, sifatnya ditentukan, dan harinya ditentukan. Ini spesial banget ini. Kalau kita berimpak kapan saja bisa. Kapan saja bisa. Kita berzakat kapan saja bisa. Kita berwakaf kapan saja bisa. Tapi kurban ditentukan harinya. Maka makanlah sebagian darinya, sebagian berikanlah dan dimakan orang-orang yang sangat sengsara dan fakir. Jadi Bapak Ibu sekalian, usahakan kita bidang kurban itu kalau bisa kita antarkan, kita antarkan. Maka kita sekarang mengantarkan kupon, tidak apa-apa. Kita tahu ini yang fakir, kasihkan. Biasanya ada orang kadang-kadang begini ya, di kantor kami ada kurban Ustadz. Lantas siapa mana? Bagi-bagi karyawan. Loh, yang kepala dinasnya sekarung, kabaknya setengah karung, kasihnya seperempat karung, karyawannya sekantong asoy hitam, office boynya kantong kecil. Ngapa kantong kau kecil? Aku office boy. Karena semakin kecil jabatannya, semakin kecil kantongnya. Ya. Kalau semakin besar jabatannya, semakin besar karungnya. Ini salah. Ini salah berkurban. Kurban departemen bla 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 bla. Saya pernah ngaji, ada ibu mantan pejabat. Ustadz, berarti selama ini salah. Suami saya kepala dinas, saya dapat 3 karung daging Ustadz. Ya, saya masuk freezer aja katanya. Saya masuk freezer aja. Ternyata salah. Iya salah. Bukan hak kita kok. Yang hak kita kurban ini, yang kalau kita orangnya cukup, yang hewan yang kita potong. Yang kita potong. Ustadz, bagaimana kalau misalkan Ustadz Habib dapat? Dia bisa pilih dapat, silakan saja. Silakan saja. Tapi kita tidak boleh membagi-bagi bahwasanya khusus. Seperti di pondok kadang kurban, saya ngambil padangan ada sekilo atau setengah kilo aja. Ini Ustadz ambil taruh setengah, sebungkus ada cukup. Kalau ingin saya makan, saya numpang makan di pondok aja. Ya, kalau mau banyak beli aja di pasar. Insya Allah cukup. Karena bukan hak kita, bukan hak kita. Jadi kita mengambil juga yang kita bukan sebanyak-banyaknya, tapi kita memberikan kepada kita yang sedikit, bisa kita memberikan kepada orang yang merasa cukup tadi, orang yang tidak berkurban, padahal dia punya kemampuan. Masya Allah, luar biasa. Nah, dari filosofi 5 filosofi tadi, kembali ke dimensi kehidupan. Di mana dimensi kehidupan itu ada 7 dimensi ya. Ya. Tapi di sini memakai 3 dimensi. Hubungan spiritual, hubungan emosional, dan hubungan sosial. Nah, begitu 3 dimensi ini bagus, maka dimensi keempatnya akan ikut. Dia akan berilmu. Dimensi kelimanya dia akan sehat. Dimensi keenamnya
dia akan mendapatkan furqan. Dimensi ketujuhnya, dia akan mendapat fasilitas yang lebih baik dari Allah, penampilan, tempat tinggal, hartanya gitu. Tapi 3 dimensi ini harus kita jalanin. Kalau kita jalanin 3 dimensi ini, 4 dimensinya akan ikut. 4 dimensinya akan ikut. Apa dimensi tadi? Hubungan spiritual, meyakini bahwasanya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita lagi diuji oleh Allah. Di Idul Adha ini adalah ujian ibaratnya internasional. Jadi kalau kita tidak ujian, kita tidak akan naik kelas. Sama seperti misalkan Bapak waktu SD tidak ikut ujian, bisa tidak ke SMP? Tidak bisa. Bapak tetap pintar di kelas SD, dapat juara di SD. Umur 18 tahun masih SD, umur 20 tahun masih SD, 4 kali 4, 16 tahun, 7 kali 7, 49 tahun, dapat juara kita di SD. Tapi di kelas SD, kita tidak bisa juara di kelas SMP. Kita Bapak Ibu sekalian, biarlah kita menjadi orang yang biasa, tapi di lingkungan yang luar biasa. Jadilah orang yang biasa, tapi di lingkungan yang luar biasa. Seperti apa? Contoh, kita menjadi lingkungan keluarga istana. Walaupun kita cuma office boy, tapi kita di lingkungan istana, maka orang lihat ini orang istana. Walaupun kita staf biasa, di lingkungan orang-orang pejabat tinggi, maka kita akan tinggi. Daripada kita menjadi raja, tapi di lingkungan yang biasa. Coba lihat, orang menjadi raja dihitung lingkungan yang rendah, dia tetap akan rendah. Contoh, orang itu preman di daerah sabu-sabu, rajonya. Tapi begitu masuk di orang-orang beriman, dia dicuekin orang. Atau saya kasih contoh, raja di pedalaman Papua, dia raja. Hidungnya dikasih apa? Anting-anting, dikasih anting-anting, kasih bulu-bulu, raja. Begitu masuk ke kita, ke Palembang, kita bilang ini orang gila. Ya, orang gila. Ini orang gila. Padahal di sana raja dia. Lebih baik kita jadi orang Palembang saja. Tapi di lingkungan orang-orang yang mulia. Lingkungan orang mulia. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan ibadah kurban ini, sifat kebinatangan kita akan terhilang. Untuk melihat sifat seseorang itu, lihat dari musuhnya. Untuk melihat karakter, untuk melihat wibawa seorang, lihat dari temannya. Kalau orang memusuhi orang gila, berarti orang ini gila. Misalkan ada orang gila melempar emas, dibalas enggak? Orang gila, emas lagi makan diambil, enggak. Namanya orang gila. Tapi kalau emas orang gila diambil, dikejar juga, berarti gila juga. Orang gila itu musuhnya orang gila. Orang politik musuhnya orang politik. Kita bermusuhan orang politik enggak. Coba lihat, orang politik musuhnya orang politik. Orang gila musuhnya orang gila. Orang bodoh musuhnya orang bodoh. Kalau dia bermusuhan dengan orang bodoh, dia bodoh. Kalau dia memusuhi anak-anak, berarti sifatnya seperti anak-anak. Orang yang tidak seperti anak-anak, dia akan menyayangi anak-anak. Orang dewasa menyayangi anak-anak. Tapi dia memusuhi anak-anak, berarti sifatnya kekanak-kanakan. Kalau orang di masjid jerit-jerit dengan anak kecil, itu kekanak-kanakan. Jadi mudah untuk menilai orang itu. Lihat dari musuhnya dan lihat dari lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, orangnya baik. Kalau musuhnya orang yang tidak baik, orang yang tidak baik. Memusuhi orang suka ngerumpi, dia juga suka ngerumpi. Menjelekkan orang, itulah yang paling jelek. Siapa yang suka menjelekkan orang tentang seseorang, itulah kejelekan dia. Itulah kejelekan dia. Karena dia menyebutkan siapa dirinya sebenarnya dari ucapannya itu. Masya Allah, luar biasa. Semoga dengan pelajaran singkat ini yang sangat bermutu di dalam bulan ini dan dekat ini adalah ibadah kurban. Jangan sampai kita tidak melakukan ibadah kurban.
ayo berlomba-lomba kita ibadah kurban, berikan hadiah untuk Allah, dan Allah akan berikan pada kita hadiah yang luar biasa. Allah tantang, berikan kabar gembira buat kita. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah kurban, kelak ketakwaan kita pada Allah SWT diterima oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.